Halo, perkenalkan nama aku Sinta Nisa. Aku berasal dari SMA Negeri 2 Batu. Di sini aku masih kelas 12 MIPA 2 nomor absen 32. Aku lagi membahas mengenai matematika sains, yaitu berhubungan dengan menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Kita lanjut. Nah, di sini tertulis ada tulisannya fungsi trigonometri. Apa kalian tahu yang dimaksud dengan fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri terdiri atas bukit dan lembah. Kita lanjut. Masuk ke dalam nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum ini sering keluar dan muncul. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya ya, tapi kalian belum tahu artinya. Nah, nilai maksimum adalah nilai fungsi objektif yang menghasilkan nilai tertinggi atau maksimum. Contoh dari maksimum sendiri adalah laba dan pendapatan. Sedangkan nilai minimum adalah kebalikan dari nilai maksimum, yaitu fungsi objektif yang menghasilkan nilai terendah pada daerah himpunan penyelesaiannya, misalnya biaya terendah. Nah, masuk ke unsur-unsur grafik fungsi trigonometri terdiri dari 4, yaitu periode, amplitudo, maksimum, dan minimum. Apa sih yang dimaksud dengan periode? Periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri. Yang kedua adalah amplitudo, setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Yang ketiga adalah maksimum dan minimum, sudah saya jelaskan dari yang sebelumnya. Nah, di sini sudah ada tertera gambar, yaitu grafik periode dan amplitudo dari fungsi trigonometri. Nah, untuk periodenya itu yang ini. Periodenya yang ini. Nah, untuk periodenya itu kayak panjangnya gitu loh. Tadi udah aku sebutin periode itu apa, amplitudo apa. Nah, masuk ke grafik maksimum dan minimum seperti ini ya. Di sini ada maksimum, ada minimum. Nah, kita ke materi jenis-jenis grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri itu sebenarnya ada banyak ya. Nggak ada 3 aja, ada banyak. Tapi yang aku jelasin tuh cuma ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama adalah sinus. Sinus sendiri adalah nilai dari adalah sin x kurang dari 1 dan sin x lebih dari 1. Untuk gambar grafik fungsi sinus dapat dilihat dari infografis di sampingnya. Nah, dari penjelasan grafik itu bisa diambil bahwa nilai maksimum adalah 1, nilai minimum men 1, amplitudo 1, dan periodenya adalah 360 derajat. Yang kedua adalah kosinus. Nah, kosinus sendiri adalah nilai dari cos x kurang dari men 1 dan cos x lebih dari 1. Hampir sama dengan sinus ya. Nah, grafiknya dapat dilihat di samping ini. Nah, untuk penjabarannya itu nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya minimumnya min 1, amplitudonya 1, dan periodenya 360 derajat. Yang terakhir ada tangen nih. Tangen ini agak rumit ya, tapi memang berbeda dari semuanya. Nah, untuk tangen sendiri, tangen tidak mempunyai nilai maksimum. Untuk gambar grafik fungsi tangen dapat dilihat dari gambar ini. Nah, untuk kesimpulannya, jadi nilai maksimum tidak ada, nilai minimumnya tidak ada, amplitudonya tidak ada, hanya periode, yaitu 180 derajat. Nah, kita akan membahas cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Yang pertama, aku sebutin ada 3 ya. Yang pertama adalah fungsi trigonometri Y sama dengan A sin X plus C atau Y sama dengan A cos X plus C.
nilai fungsi trigonometri maksimum dan minimum untuk fungsi sinus dan kosinus dapat ditentukan melalui amplitudo dan konstata. Amplitudo adalah simpangan terjauh, sedangkan konstata merupakan faktor bergesernya kurva secara vertikal. Fungsi dasar Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 1. Dua keterangan tersebut akan sangat membantu dalam menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri yang aku sebutin barusan. Yang kedua adalah fungsi trigonometri sama dengan Y sama dengan A sin X plus cos Y sama dengan A sin X plus B cos X sama dengan C plus C. Nah, untuk penjabarannya dapat dilihat di gambar samping ini. Nah, bentuk fungsi trigonometri dapat dinyatakan dalam kombinasi fungsi Y sama dengan A sin X plus B cos X plus C, di mana nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri tersebut dapat dicari dengan melakukan perubahan ke dalam persamaan bentuk dan bentuk lain terlebih dahulu. Yang ketiga adalah menentukan nilai maksimum dan minimum melalui turunan. Turunan ini agak panjang, jadi kalian harus menghayati ya. Cara berikut adalah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan turunan. Penandaan bahwa titik stasioner suatu fungsi terjadi saat turunan pertama fungsi sama dengan 0. Itu syaratnya harus 0 ya. Aturan ini juga berlaku untuk fungsi trigonometri. Turunan pertama dari fungsi trigonometri sama dengan 0 akan menghasilkan tempat absis untuk titik puncak kurva. Titik puncak tersebut dapat berupa nilai maksimum dan minimum. Substitusi nilai absis yang diketahui pada persamaan akan menghasilkan nilai maksimum dan minimum fungsi tersebut. Nah, lebih jelasnya cara menentukan nilai maksimum dan minimum yaitu yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu nilai-nilai stasioner dari fungsi tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan fungsi stasioner? Yang dimaksud dengan titik stasioner? Titik stasioner sendiri merupakan sebuah titik dalam grafik yang turunan kurva pertamanya sama dengan 0. Jadi yang aku sebutin tadi, kan titik stasioner itu syaratnya harus 0. Jadi ini yang dimaksudnya gitu. Nah, yang kedua, menentukan nilai fungsi pada batas-batas interval. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berdasarkan hasil langkah 1 dan 2. Nah, masuk menentukan titik stasioner dan nilai stasioner suatu fungsi. Misalnya terdapat fungsi Y sama dengan fx yang dapat diturunkan. Untuk menentukan titik stasionernya kita harus menentukan nilai x-nya terlebih dahulu. Nilai x-nya ini didapat dari syarat stasionernya. Syarat stasionernya itu harus 0 ya. Syarat stasioner turunan pertamanya itu harus 0 gitu. Dari syarat stasioner tersebut yang didapat yaitu f turunan pertama x sama dengan 0 akan kita peroleh nilai yang memenuhi persamaan tersebut. Anggap saja x sama dengan c gitu. Yang memenuhi jadi f turunan pertama c sama dengan 0. Maka akan diperoleh titik c, f kurung c disebut sebagai titik stasioner. Sedangkan nilai fungsi Y sama dengan FC itu disebut sebagai titik stasionernya. Ini ada gambar. Yang pertama di sini ada gambar itu turunan pertama maksimum atau turunan pertama yaitu minimum gitu. Nah, yang dibutuhin dalam menentukan fungsi turunannya yaitu ada 2 atau nggak tahu. Nah, ini turunan pertama itu rumus fungsi trigonometri ya. Nanti kalian bisa cari di Google nih.
Nanti kalian tulis tuh rumus turunan fungsi trigonometri. Yang kedua adalah tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Dari gambar yang aku sertakan ini masih kurang lengkap nih. Masih ada banyak lagi karena aku masih di bawahnya, maksudnya yang aku cari beberapa aja, jadi aku butuhnya yang ini aja gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah, lanjut ke contoh soal nih. Biar kalian paham semuanya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentang Y sama dengan A sin X plus C atau Y sama dengan A cos X plus C. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri ini. Fx sama dengan min 8 cos X plus 1. Nah, kita harus menyelesaikannya nih. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, kita masukkan, soalnya terlebih dahulu kita tulis lagi, yaitu Fx sama dengan min 8 cos X plus 1. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari nilai maksimumnya terlebih dahulu. Nilai maksimumnya didapat dari min 8 plus 1. Sama dengan 8 plus 1 sama dengan 9. Nah, minnya sendiri itu nggak usah dihitung ya, nggak usah dihitung gitu. Nah, kita masuk ke nilai minimum. Nilai minimumnya kan tadi min gitu ya. Kita cari yang min. Nah, minnya ini dimasukkan min, terus masuk lagi ke min 8 plus 1. Nah, min 8-nya tadi kan nggak usah dimasukin. Nah, yang dimasukin ini yang depannya aja. Jadi, min 8 plus 1 sama dengan 7. Kan utangnya 8, yang dibayar 7. Jadi utangnya jadi min 7 gitu. Min 7 ini sini guys. Min 7 gitu ya. Maaf. Yang kedua, kita masuk ke contoh soal Y sama dengan A sin X plus B cos X plus C gitu. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri berikut ini. Fx sama dengan Xx sama dengan 4 sin X plus 3 cos plus 1. Nah, kita masukkan dulu ke penyelesaiannya, kita masukkan dulu soalnya terlebih dahulu biar jelas, yaitu Fx sama dengan 4 sin X plus 3 cos X plus 1. Nah, kita dari soal itu kita cari yang nilai K-nya dulu. Nilai K didapat dari mana sih? Nilai K didapat dari persamaan tadi. Kita kan udah bahas tadi ya kan. Nah, untuk penjabarannya yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat. Itu cara rumus mencari K. Nah, kita masukkan nih. K sama dengan akar K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat kan. Nah, A-nya didapat dari mana sih? A-nya didapat dari ini, 4 sin X. Yang diambil 4-nya aja, jangan sin X nggak usah diambil. Jadi 4-nya aja kita masukkan ke A. Berarti berapa A kuadratnya? A kuadrat sama dengan 16 nih. Masuk ke yang B. B-nya berapa? B-nya didapat dari mana nih? 3 cos. Cosnya nggak usah diikutin, jadi cuma 3 aja. Nah, 3 berarti berapa? 3 kuadrat itu berapa sih? 3 kuadrat itu 9. Jadi berapa? Akar 16 plus 9. Jadi akar 25. Akar 25 berapa sih? Akar 25 itu ada 5 gitu. Nah, kita masukkan nih ke soalnya tadi. Fx sama dengan 4 sin X plus 3 cos X plus 1 sama dengan 5 gitu ya. Nah, dari penjabaran tadi itu kita dapat nih cos X min alpha plus 1 dengan nilai cos minimum X min alpha sama dengan min 1 dan nilai maksimum cos X min alpha sama dengan 1 gitu. Nah, kita cari nilai maksimum dan minimum dari jawaban tadi masih belum ketemu kan? Kita masuk nih ke nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama yang kita cari adalah nilai minimum. Nilai minimum didapat dari Fx sama dengan 5 cos X min alpha plus 1. Nah, sama dengan 5 kali min 1 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah min 4. Nah, kita masuk ke nilai maksimum. Nah, nilai maksimum ini Fx sama dengan 5 cos
X min alfa sama dengan plus 1 sama dengan 5 plus 1 berapa? 6 ya. Jadi dari soal ini didapat nilai minimumnya min 4 dan nilai maksimumnya 6. Nah, masuk ke turunan nih. Turunan ini agak rumit tapi enak gitu guys. Kita masuk ke turunan. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri berikut. Yang fx sama dengan sin 2x. Nah, kita masukkan nih fx sama dengan sin 2x. Nah, tadi kan aku udah ngomong turunan pertama itu harus secara stasioner itu turunan pertama harus 0 kan. Nah, berarti jadi dimasukkan f turunan pertama x sama dengan 0 gitu. Nah, kita masuk ke bawahnya lagi. F turunan x sama dengan 2 cos 2x sama dengan 0 gitu. Nah, cos ini dapat dari mana? Cos ini didapat dari nih, rumus turunan fungsi trigonometri di sini ya. Ini. Yang pertama yang aku beri warna hijau itu kan rumusnya ada jika fx sama dengan sin x. Jadi itu f turunan x sama dengan cos x gitu. Terus 2-nya didapat dari mana? 2 dari turunan 2 itu loh. 2x itu kan turunannya 2 gitu. Dibagi 2 sama dengan cos 2x sama dengan 2. Sama dengan 0. Cos 2x sama dengan cos 90. 90 didapat dari mana lagi? 90 didapat dari ini. Kan di sini ada cos 2x. Cos itu berarti kita cari yang cos. Yang cos di mana? Yang kedua, yang di warna hijau. Yang kedua, nah, yang bersama dengan kan 0. Kita cari yang 0. Hasilnya 0 itu berapa? Nah, yang dimasukkan kan cos. Di sini ada 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 2 sama ada setengah. Terus kan di sini ada 0. Nah, 0 ini urusannya berapa? 90 derajat. Jadi itu yang dimasukkan. Itu. Nah, masuk lagi dibagi 2 kan cos 2x sama dengan 0 kan. Maaf, udah gitu ya. Langsung kita masukkan lagi ke 2x sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, dibagi 2, ini cari yang positif dulu, habis itu yang negatif. Nah, yang pertama ini X sama dengan 45 derajat plus K dikali 180 derajat. Yang negatif nanti kalian tinggal nambahi yang itu, di depannya itu min 90 derajat. Jadi hasilnya nanti min 45 derajat gitu aja. Nah, kita kan tadi udah cari tuh nilai x-nya itu berapa gitu rumusnya gitu kan. Nah, kita masukkan K sama dengan 0 itu kan K sama dengan 0 dulu ya. Kita urutkan dari yang terkecil dulu. K sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 45 derajat plus 0 kali 180. 180 dikali 0 hasilnya 0. Nah, 0 sendiri ditambah 45 derajat berapa? 45 derajat. Masukkan di centang hijau. Yang kedua, K sama dengan 1. Tinggal kita masukkan lagi, hasilnya itu 225 derajat. Masukkan, jadi kita centang. Yang kedua, yang ketiga, K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 45 ditambah 2 dikali 180 derajat. 180 derajat dikali 2 berarti 360 derajat. Ditambah 45 jadi 405 derajat. Itu udah gak masuk. Jadi kita coret gini. Masuk ke yang X yang min ya, X yang min. Kita masuk nih, X 45 derajat plus K kali 180 derajat. Kita cari yang dari bawah dulu yaitu 0. Nah, kita masukkan berarti min 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat berapa? Hasilnya min 45 derajat gitu. Yang kedua kita cari K sama dengan 1. Hasilnya itu X sama dengan min 45 derajat plus 1 dikali 180 derajat, hasilnya 135 derajat. Yang ketiga, K sama dengan 2, berarti hasilnya 315, itu kita centang. Terus yang terakhir, K sama dengan 3, itu jadi hasilnya 495. Itu kan udah ngelebihi, jadi kita coret. Kalau udah kita coret, berarti nggak usah kita cari lagi, karena hasilnya itu udah ada gitu loh, udah kelebihan kan. Jadi kita cari yang bawahnya gitu, yang atasnya yang kita cari tadi gitu.
Nah, yang jadi hasil tadi yang kita cari itu, jadi titik stasioner itu berapa? 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, dari titik stasioner tadi kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, nilai maksimum dan minimumnya caranya didapat dari mana? Kita masukkan ke soal yang tadi, yaitu X sama dengan, yang pertama kan kita tadi peroleh stasionernya kan 45 derajat. Nah, kita masukkan nih 45 derajat. Jadi fx sama dengan sin 2x sama dengan sin 2 kali 45 derajat. Jadi kan X-nya itu kalian masukkan yang di stasioner tadi. Kalian masukkan itu, jadi kan sin 2X. Jadi X-nya itu dimasukkan ke 45. Gitu, 45. Nanti kalau lainnya juga dimasukkan yang lainnya itu ya urut gitu. Nah, yang pertama kita 45. Jadi sin 45 dikali 45 sama dengan sin 90. 90 berapa? 1. Kalian cari yang tadi, sudut istimewa tadi ya. Pakai sudut istimewa. Yang kedua kita cari 135. 135 berarti kan sin 2 kali 135 derajat. Hasilnya kan sin 270. Hasilnya min 1. Yang kedua kita cari X sama dengan 225 derajat. Hasilnya itu sin 2 kali 225 derajat. Hasilnya sin 450 derajat. 145 derajat ini kan itu. Kita cari nih sin 45 derajat ini berapa? 450 maksudnya ya, 450. Itu hasilnya 360 derajat plus 90 derajat. Yang dicari 90-nya aja. Jadi hasilnya 1. Yang kedua, yang terakhir kita masukkan 315 derajat. Jadi sin 2 dikali 315 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya kan 630 derajat. 630 derajat didapat dari 360 derajat ditambah 270 derajat. 270 derajat itu berapa? Min 1 gitu. Nah, dari penjabaran tadi kita dapat nih nilai stasioner, nilai minimumnya. Nah, nilai minimum dan maksimumnya yang kita dapat dari tadi ini bisa diambil itu kan 2. Nilai minimumnya juga 2 kan dari sini. Yang maksimum berarti yang positif. Nilai minimumnya itu yang negatif. Nah, negatif di sini kan ada 2. Nilai positifnya juga ada 2. Nah, nilai positifnya itu diambil jadi nilai maksimum dan nilai yang negatif jadi nilai minimum gitu. Nilai maksimumnya 2, 445 derajat sama dengan 1, terus 225 derajat sama dengan 1. Sedangkan nilai minimumnya itu ada 2 juga, yaitu 135 derajat sama min 1 dan 315 derajat sama dengan min 1. Nah, ini adalah daftar pustaka yang aku cari, gitu ya. Nah, terima kasih nih buat yang sudah nonton dan maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan yang aku buat. Jadi gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.